Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat semua di mana saja menyaksikan video ini, semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang satu topik yang sangat penting untuk generasi muda, yaitu pentingnya sebuah buku mimpi, atau saya membahasakannya The Power of the Dream Book. Sahabat-sahabat semua, kita sering kali ditimpa berbagai permasalahan, ditimpa berbagai cobaan, ujian hidup, sehingga membuat diri kita kalut, membuat diri kita patah hati, kecewa, tertekan perasaan dan pikiran kita. Nah, di saat itu ada beberapa hal yang dilakukan oleh seseorang. Pertama, bisa jadi dia curhat kepada psikolog, kemudian dia curhat kepada teman dekatnya untuk menumpahkan perasaannya sehingga dia bisa bangkit lagi, atau dia mungkin curhat kepada orang tuanya dan sebagainya. Tapi ada satu hal lagi yang bisa membuat kita kuat adalah ketika kita kembali membaca mimpi-mimpi kita. Nah, di saat kita membaca mimpi-mimpi kita, di saat itulah kita sadar bahwa sesungguhnya jalan kita masih panjang. Sesungguhnya kita ini adalah orang besar. Nah, lalu ketika kita baca mimpi-mimpi besar itu, muncul suatu perasaan dan pikiran dalam jiwa kita. Loh, kenapa saya merasa terganggu sekali dengan hal yang kecil ini, dengan permasalahan ini, sementara saya punya mimpi yang besar, perjalanan saya masih jauh dan sebagainya. Nah, sahabat-sahabat semua, inilah pentingnya buku mimpi itu. Salah satunya itu menguatkan kita di saat kita lemah. Kemudian adalah buku mimpi ini adalah ibaratnya, kalau dalam istilahnya, sebuah doa kita kepada Allah, di mana kita ingin Allah mengetahui rencana hati kita. Dan Allah mengatakan, ini zonni abdi, sesungguhnya aku sebagaimana persangkaan hambaku padaku. Nah, ketika kita merasa Allah akan membantu kita dalam perjuangan hidup kita, mencapai cita-cita kita, Allah akan memudahkan jalan-jalan kita. Nah, oleh karena itulah kita perlu berdoa. Nah, buku mimpi adalah satu doa, cita-cita besar kita. Saudara-saudara, sahabat-sahabat generasi muda yang berbahagia. Nah, di saat kita menulis buku mimpi itu, apa yang perlu kita tulis? Nah, saya menyarankan salah satu tipsnya adalah buat buku mimpi itu sebuah citra positif terhadap diri kita. Nah, halaman pertamanya tampilkanlah foto terbaik kita, kemudian nama kita, kemudian mungkin gelar yang akan kita raih. Bisa jadi ada yang pengen sampai gelarnya doktor atau profesor, tulis di buku mimpi itu. Kemudian juga tulis kata-kata yang baik yang memotivasi kita. Nah, misalnya kita sih mungkin gak ganteng-ganteng amat, orang lain juga gak pernah mengatakan diri kita ganteng. Tulis di buku mimpi itu, kita akui sendiri kita ini ganteng. Nah, ini sebuah ungkapan yang membuat diri kita semangat. Nah, gitu. Kemudian juga apalagi sebuah sebuah moto hidup yang membuat diri kita juga termotivasi. Nah, sahabat-sahabat generasi muda yang berbahagia, setelah itu di buku mimpi itu silakan kalian tulis sesuai dengan kerangka atau peta jalan hidup kalian. Misalnya sahabat-sahabat muda yang sekarang duduk di bangku SMP, SMA atau perguruan tinggi, buat 5 tahun ke depan kita ingin sekolah di mana, kita ingin berprestasi apa. Kemudian sampai nanti setelah perguruan tinggi kita ingin menikah umur berapa, kita ingin mempunyai aset apa, kita ingin nanti bekerja di mana. Kemudian sampai nanti cita-cita kita sekian puluh tahun ke depan. Nah, tulis di buku mimpi itu sebuah peta jalan, sebuah mapping kehidupan kita.
Sampai nanti kita cita-citakan nanti kita kuliah S1-nya di mana, S2-nya di mana, S3-nya di mana, kemudian punya ekonomi apa, usaha apa, punya karyawan berapa. Nah, menurut saya ini penting. Nah, pengalaman pribadi saya, ya, saya sejak kelas 1 sanawiyah, ya, kebetulan saya waktu itu pernah membaca buku The Magic of Thinking Big, karang Des Skeward, berpikir dan berjiwa besar. Di buku itu saya dapat inspirasi membuat buku mimpi dan bagaimana menjadikan diri kita ini penting dan percaya diri. Nah, tips-tips dalam buku itu sangat membantu saya, sehingga waktu itu saya buat cita-cita saya. Umur sekian saya ingin sekolah di sini, umur sekian saya ingin berkeluarga, umur sekian saya S2, umur sekian saya ingin ya banyak hal ya yang saya tulis di buku itu. Sahabat-sahabat generasi muda yang berbahagia, alhamdulillah berkat ikhtiar, doa dan restu orang tua kita, 80% lebih cita-cita yang kita tulis di buku itu tercapai. Nah, luar biasa. Nah, makanya saya juga sangat menganjurkan kepada generasi muda, coba tulis buku diari kalian. Tulis dalam buku itu apa yang kalian cita-citakan. Curhatlah di buku itu kepada Allah dan berdoalah selalu dan berusahalah. Dan jangan lupa minta restu kepada kedua orang tua kita. Nah, sahabat-sahabat yang berbahagia, buku mimpi ini ketika kita tulis kita ingin punya ini, cita-cita ini persis semacam alarm. Kalau di binatang semacam anteni sensornya. Nah, ketika seekor binatang, katakanlah capung atau kumbang, karena dia punya sensor, ada sesuatu yang merespon sensor itu lalu dia langsung bergerak. Nah, sebenarnya juga kita dengan punya cita-cita itu, perhatian kita akan lebih ke arah itu. Misal ketika kita punya cita-cita ingin menjadi seorang ilmuwan, nah ketika tampil di media tentang ilmuwan, bacaan-bacaan tentang ilmuwan, diskusi-diskusi tentang ilmuwan, lalu kita langsung sensor kita hidup, kita ingin memperhatikannya, mempelajarinya, mengikutinya. Nah, itu contohnya. Kemudian mungkin di buku mimpi itu kita cita-cita ingin punya mobil Pajero. Kita buat tahunnya misalnya tahun 2030. Coba nanti ketika itu kita tulis, ketika lewat mobil Pajero, sensor kita langsung berdiri. Lah, itulah nanti suatu saat akan saya punya itu. Saya akan menabung, saya akan berusaha dengan sungguh-sungguh, saya akan disiplin, saya akan profesional. Nah, sahabat-sahabat generasi muda, demikianlah pentingnya buku mimpi. Sehingga dalam beberapa teori dalam buku ilmu motivasi kita mengenal istilahnya apa? Law of attraction. Ya, hukum tarik menarik. Law of attraction ini artinya itu secara umum ya, orang yang mungkin dia tidak Islam membuat teori itu. Katanya begini, sebuah ungkapan, pernyataan, cita-cita diungkapkan di alam ini, nanti alam itu akan menarik ke medan magnet yang kita ungkapkan itu. Nah, itu katanya. Sebenarnya ini kan ketika kita berdoa, Allah akan mengabul doa kita. Jadi law of attraction, hukum tarik menarik. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi orang penting, ingin menjadi orang hebat, semuanya juga akan tertarik kepada kita. Begitulah teori dalam ilmu motivasi itu. Jadi intinya sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat generasi muda saya di mana saja berada, tulislah buku mimpi kalian, tulislah dengan baik, dengan tulisan yang bagus, dengan pewarnaan yang membuat kalian suka melihatnya, lalu bacalah nanti berulang-ulang, dan terutama bacalah ketika mau tidur dan berdoalah kepada Allah. Insya Allah Allah akan mendengar dan mengabulkan semua mimpi-mimpi kita dalam buku tersebut. Selamat mencoba. Semoga Allah SWT memudahkan jalan-jalan kita semuanya. Dan semangat selalu generasi muda. Jangan lupa membaca dan berorganisasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.